Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat, sesehat kami di sini. Saya Ronald dan juga Tantri, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Tentu cara yang tepat juga ketika memulai aktivitas di era pandemi COVID-19 ini, kita pastikan bahwa semua dalam keadaan sehat, berarti harus vaksin 2 kali. Ya. Kemudian juga sudah swab antigen, dipastikan semuanya pakai masker. Iya sih, maskernya double semua meskipun kita pakai face shield. Betul. Tapi yang paling penting adalah jaga jarak. Jaga jarak. Semua sudah tidak asing lagi dengan penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi ya. Ini kayaknya sudah menjadi masalah kesehatan banyak masyarakat Indonesia. Nah, kondisi ini makin diperparah karena kebiasaan makan sembarangan atau pola hidup yang tidak sehat. Nah, narasumber kita kali ini usianya muda. Masih 40 tahun, tapi sudah terkena stroke ya. Beliau memang mengetahui kalau dirinya sudah kena hipertensi sejak usia SMA. Masalahnya, tekanan darahnya tidak dikontrol dengan baik. Plus, kebiasaan menjaga makan yang tidak dilakukan. Akhirnya, kondisinya semakin buruk. Jadi hari ini kita akan belajar kisah dari Mas Bram di sini. Apa kabar Mas Bram? Alhamdulillah baik, Mak. Dan juga ada Mbak Lula. Hai Mbak Lula. Hai Tantri, hai Rona. Sehat ya, Mbak Lula? Alhamdulillah. Mas Bram sudah tahu sejak usia berapa kalau ada hipertensi? Sejak SMA, Tapi berarti ada rasa nggak enak di badan? saya kalau lagi kumat nggak terasa pusing, nggak terasa apa-apa. Ya. Nah, kok Iya. tahu kalau kumat? Karena kadang-kadang cek gitu kan, mungkin ya sebulan sekali atau gimana. Tapi udah aja gitu. Iya udah. Tahu tinggi udah nggak melakukan apa-apa. Ya olahraga aja paling. Kok bisa sih sebulan sekali ngecek tuh karena apa? Mungkin faktor keturunan kali ya hipertensinya saya itu. Oh. Dari orang tua? Dari orang tua. Oh, tapi orang tua rajin ngecek. Iya, Tingginya Ya. berapa sih, Mas Bram? mungkin 170-an waktu itu ya. Tapi nggak Nggak berobat. pusing, nggak Minum kaptopril atau amlodipin paling gitu ya. Oh, itu minum karena diminum aja gitu atau maksudnya dari dokter atau gimana? Dikasih dokter. Oh, Oke. berobat juga. Jadi- Sebenarnya udah bagus Cuma ya. nggak Tapi kalau intens gitu, Bu. Baik. kalau badan udah enak nggak diminum lagi obatnya. Iya. Dan karena nggak ada gejala juga jadi cuek aja Iya. gitu, betul ya? Iya, sama Oke. kebiasaan makan Nah. Kebiasaan makan. kuliner. Kenapa emangnya? Ya karena kan saat ini dinas ke daerah-daerah makan kuliner ciri khas daerah mana gitu. Semua Emang dicari kerjanya ya. apa, Mas Bram? Saya internal audit, Mas. Berarti tingkat stres tinggi juga dong. Ya lumayan lah. Tidurnya bagaimana? Pola tidurnya? Ya tidurnya ya agak kurang, Agak kurang. Ada waktu buat olahraga? sangat jarang ya. Saya ingat nih pemirsa, Mbak Lula pernah bilang, salah satu yang bisa membuat tekanan darah tinggi adalah kalau berat badannya banyak. Pernah lebih besar dari ini nggak, Mas Bram? Pernah, Mas. Mas Saya Bram. selama sakit ini udah turun sekitar 9 kilo ya. Ada Jadi dulu pernah berapa tuh mencapai kira-kira tertinggi? hampir 100 pernah. pengen tahu kalau keluarga kan memang turunan nih banyak yang hipertensi, tapi nggak ada yang kena stroke atau gimana? Ada beberapa yang kena. Oh, Oh, berarti alah. sebetulnya Mas Bram udah ngerti dong ini resikonya nih bisa ke arah stroke loh gitu. Iya. Oh, Nah, baik. dulu kejadian pas kena stroke, serangan stroke bulan September ya? Awal September. September ya. Sedang Baru apa sekali. waktu itu, Mas Bram? Saya sedang dinas ke Jogja waktu itu ya. Aduh, lagi di luar kota. Lagi di Terus? hotel sekitar jam 1:30 malam. Ya saya merasa kayak goyang semua gitu. Saya buat tidur aja pas pagi-pagi habis subuh baru saya beli obat penurun tensi. Terus disarankan oleh atasan terus segera ke IGD baru ketahuan kan. Begitu hari pertama dirawat malamnya itu baru mulai lemas, Mas. Langsung yang sebelah kiri Iya, sebelah atau kirinya. langsung sebelah Iya. karena yang Tangan, kaki semuanya. Tangan kakinya Bicara bagaimana saat itu, Mas Bram? agak pelok gitu. kita sempat ngobrol juga sama istrinya Mas Bram. Katanya sebenarnya sudah curiga waktu teleponan ya. Iya. Pas malam itu Terus saya teleponan langsung sama hubungin istri. keluarga di Jakarta. Istri saya akhirnya menyusul ke Jogja, temanin saya selama dirawat di sana selama seminggu itu ya. Karena nada bicara gitu ya. Nada bicara kayaknya sudah. stroke gitu mungkin istri saya mikir gitu mungkin kayaknya. oke. Mohon maaf, Mas Bram, boleh lihat sekarang kondisi tangan udah bisa sampai mana? Tangan segini ya. Kok jadi yang lemas kayaknya Iya, dari sikut ke bawah. dari sikut sampai ke oke. Kalau kaki sudah bisa. Kaki ya alhamdulillah Aktivitas. udah mulai nggak bisa ngangkat dikit-dikit. Oke, Mbak Lula, mari kita bahas kasusnya Mas Bram. Jadi pada dasarnya pemirsa yang namanya hipertensi ini adalah satu penyakit yang mencuri. Kenapa mencuri? Karena kita selalu nggak ketahuan tiba-tiba dia datang dan kemudian mengambil tuh banyak sekali dari kita. Ya. Kenapa kita bilang pencuri? Karena dia nggak kasih gejala. Ya. Kalau misalkan pemirsa di rumah yang kalau tensinya naik terus kerasanya nggak enak, itu tuh beruntung sekali. Kenapa? Karena sensitif. Tapi sebagian besar kita nggak sensitif. Ya. Waktu dia naik pelan-pelan kita nggak bisa tahu.
sampai kemudian sudah telat waktunya. Nah, tambahan yang cukup penting juga nih pemirsa, bahwa kita sama-sama mengerti bahwa pola hidup yang tidak sehat itu sudah kita mulai dari masa yang masih muda. Sekarang kita bisa lihat remaja, pemuda udah biasa tuh makannya juga tidak terlalu sehat, kemudian olahraganya juga tidak teratur. Pola hidup sehat itu sebenarnya kita bawa sampai usianya nanti ya sebetulnya. Kalau kita bisa sehat dari masih muda, kita bisa menjaga kesehatan kita sampai nanti kita lansia. Yang paling penting sekarang adalah pola hidup sehat harus dijaga. Termasuk sama yang masih muda nih ya, kita bisa berkaca dari kasusnya Mas Bram. Yang kemudian yang kedua adalah kalau memang sudah ada penyakit, ya sudah diikuti apa obat yang harus kemudian diminum yang diberikan oleh dokter. Dan yang ketiga adalah gunakan teknologi yang sudah maju sekali. Teknologi berhubungan dengan darah dan pembuluh darah ini adalah teknologi laser yang bisa membantu kita. Oke, hipertensi jelas kaitannya dengan darah. Akibatnya apa? Karena darahnya tidak sehat, pembuluh darahnya tidak sehat, ya otomatis badan tidak sehat mengundang penyakit-penyakit berat untuk datang. Kita masih akan terus belajar di sini di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi kita belajar sama-sama di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih membicarakan seputar kalau kita abai dengan hipertensi di saat remaja, hati-hati bisa stroke di usia 40 tahun. Ya. Seperti narasumber yang hadir hari ini yang dengan baik hati mau berbagi Betul. kisahnya bersama dengan kita, yaitu Mas Bram. Ya, stroke ini kan penyakit yang berat, yang bisa merasakan itu bukan hanya yang menderita saja, tapi keluarganya pun ikut merasakan. Dan ini bukan hanya fisik yang diserang, tapi juga mental, psikologi, dan juga finansial. Wah, itu dia. Sekeluarga bisa terdampak gara-gara stroke ya. Mbak Lula 17 tahun, SMA sudah punya hipertensi. Kalau di usia semuda itu udah punya hipertensi, lebih ke gaya hidup atau lebih ke keturunan? Kan masih muda loh Mbak. Sebetulnya keturunan itu pegang peranan juga. Kalau hipertensi itu dia pegang peranan. Tapi balik lagi kan, kita kembalikan kalau kita sudah punya turunan, pasti kita keluar tidak? Belum tentu. Kita menjaganya itu dengan pola hidup sehat. Terus tambahan satu lagi adalah ada keturunan berhubungan sama genetik ya pemirsa, ada keturunan berhubungan dengan cara kita makan. Jadi memang kita biasa nih yang gurih gitu. Jadi di mulut tuh rasanya yang enak tuh yang gurih gitu. Jadi itu udah langsung garam. Dan termasuk garam juga pemirsa, biar tahu saja garam itu level garam untuk tiap rumah tuh beda-beda. Iya. Ada yang levelnya rendah, sudah cukup asin. Ada yang ngerasa itu belum asin. Nah, tambah lagi. Jadi cerita di sini adalah bahwa yang diturunkan itu bukan saja genetik, tapi pola hidup juga diturunkan. Nah, itu dia. Ketika terkena stroke, kan banyak kegiatan yang dulu dilakukan sendiri sekarang nggak bisa, perlu bantuan. Iya. Ada rasa marah, kecewa. Berusaha untuk lebih ikhtiar aja lah, lebih sabar tuh Pak. Mas, nggak Sampai ke level penerimaan tuh berapa lama Mas dengan kondisi stroke? 3 minggu, 2 minggu lah ya. Tapi berarti sekarang apakah aktivitas kantor dan lain sebagainya masih bisa dilakukan? Sedikit-sedikit. Nah, saya di rumah masih buka-buka laptop gitu ya. Masih bisa kerja tapi di rumah email sekarang. gitu ya, bantu-bantu apalah yang diperlukan tim saya gitu. Saya mau memperlihatkan bagaimana Mas Bram ini salahnya di mana sih gitu sebetulnya. Kenapa Bukan salah sih hipertensinya Mas, bisa jadi apa stroke sih yang ya? kurang gitu sebetulnya. Iya. Kita sudah mengerti, oh iya ada tensi yang barangkali diabaikan, longgarlah di sana ya minum obatnya begitu. Tapi apa sih yang kejadian? Jadi gini, kalau tensi kita tinggi dengan sendirinya nih ya, jantung kita itu bekerja lebih berat. Kalau kemudian kolesterol kita juga tidak terjaga dengan baik, saya masih belum tahu nih kalau Mas Bram ini kolesterolnya tinggi nggak sih Mas? Harusnya tinggi sepertinya. Harusnya tinggi. Harusnya Mas? Jadi nggak tahu Kenapa angkanya? harusnya tinggi? Karena saat konsul dokter ya dibikin obat kolesterol gitu ya. Oke. Oh, dokter ngasih obat. Tapi angkanya nggak tahu berapa. Angkanya saya- Nah, jadi gini pemirsa, kalau punya kolesterol yang tinggi, dia itu bukan nempel di pembuluh darah, bukan di dinding pembuluh darah, dia bukannya nempel, tapi dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah ya. Waktu kemudian dia menumpuk, ini bisa dilihat ya dari yang pertama nih, ini baru lahir ya, sampai kemudian nanti dia makin lama makin tebal, tergantung nih kadar kolesterol kita seperti apa. Waktu tensi kita tinggi, si yang seperti bisul nih ya, permasalahan di dinding pembuluh darah kita namanya plak itu, aterosklerosis tadi nih ya, dia bisa pecah. Kalau pecah, mekanisme tubuh kita nih kalau ada luka langsung kemudian ditutup sama yang namanya keping darah atau trombosit, ditutup di sini. Tapi kalau udah sempit seperti ini, ditutup lukanya yang ada mampet di sini. Kalau udah mampet tersumbat, terjadi tuh dia stroke di sana ya. Atau barangkali juga nih nggak nutup di sini.
dia kemudian pecah, kemudian ada gumpalan yang dibawa sama si darah, akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah yang lebih kecil dan mampetnya atau tersumbatnya di pembuluh darah yang lebih kecil. Jadi apapun ceritanya, nggak ada yang bagus. Intinya adalah hipertensi. Ketemu ada lagi nih permasalahan plak di pembuluh darah, kita sudah mengerti komplikasi di ujung jalan itu bisa terjadi stroke atau mungkin serangan jantung. Semuanya ceritanya sama, ada penyumbatan di pembuluh darah. Sebetulnya kita bisa dibantu dengan teknologi laser. Teknologi laser ini akan membuat tubuh kita mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Yang sebetulnya mekanisme tubuh seperti ini memang, kalau tensi tinggi keluarkan nitric oxide. Pembuluh darah yang tadinya barangkali udah kaku gitu ya, dia akan membesar atau dilatasi. Kalau dia lentur dan dia besar, tensi kita akan turun. Nitric oxide yang dikeluarkan ini akan lebih banyak supaya mengakomodir keadaan dan tensi kita tadi. Jadi teknologi laser ini akan membantu menurunkan tensi darah kita. Kemudian kita bicara bahwa kalau kita sudah ada sumbatan, biasanya oleh-oleh dari dokter nih Mas Bram adalah obat pengencer darah, betul nggak Mas? Betul, Karena darahnya tidak boleh kental. Kolesterol yang tinggi bikin kental juga sebetulnya ya. Jadi apa yang diberikan di sana di tubuh kita ada mekanisme yang bagus sekali. Kalau darah kita mengental gitu ya, kalau ada gumpalan di sana akan keluar mekanisme yang namanya fibrinolisis. Ada gumpalan, dia akan diuraikan. Itu mekanisme tubuh memang, sudah bagus banget tubuh kita. Atau kalau sudah ada yang mau menggumpal, dijaga supaya nggak terjadi gumpalan, itu namanya penghambatan agregasi trombosit. Tapi kadang-kadang mekanisme ini tidak optimal. Kenapa? Karena pola hidup kita tidak sehat. Teknologi laser ini akan membantu supaya mekanisme ini bekerja secara optimal lagi. Yang dijaga adalah apa sih? Supaya aliran darah ini bisa ke seluruh tubuh dengan lancar tanpa ada sumbatan. Ketika sudah terkena stroke seperti Mas Bram, dari sisi mana teknologi laser bisa membantu, Mbak? Pertama, dia akan menjaga supaya darahnya ini tidak kental. Karena kan kita harus jaga ya. Kalau udah pernah sekali stroke itu, kita punya resiko lebih tinggi untuk kena stroke lagi. Berarti Mas Bram sudah mengerti, dijaga semuanya. Kalau dulu pernah abai, pernah longgar, sekarang nggak boleh lagi dan abai dan longgar. Sambil mengejar nih, supaya nanti yang kurangnya nanti nih, gejala sisa itu masih kemudian bisa pulih kembali. Mengenai teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lula, saya akan berbincang dengan Mas Panji. Saya akan gali informasinya untuk Anda, bagaimana teknologi laser bisa membantu menjaga kesehatan kita. Pemirsa, hati-hati. Data dan fakta menunjukkan banyak mereka yang berusia muda, tapi sudah terkena penyakit yang serius. Karena apa? Karena abai dengan kondisi kesehatannya. Oleh karena itu kita perlu sadar bahwa kesehatan kita adalah tanggung jawab diri kita masing-masing. Dan ada cara cerdas buat Anda bisa menjaga kesehatan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi laser dari dokter laser. Bentuknya kecil, Mas Panji pakai nih. Yes, betul sekali. Jadi dokter laser ini adalah alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser. Jadi kalau kita gunakan pada pergelangan tangan kiri, nah nantinya nih sinar laser ini akan menyinari pembuluh darah yang lewat. Jadi aliran darah yang lewat ini bisa menyerap energi laser, kemudian membawanya ke seluruh tubuh. Belum lagi ada kombinasi dari 3 warna cahaya nih. Ada warna merah, warna biru, dan juga warna kuning. Dan kombinasi dari teknologi ini akan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ya, jadi meskipun digunakan di pergelangan tangan kiri, manfaatnya untuk seluruh tubuh. Betul sekali. Dan enaknya lagi adalah kita bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Karena penggunaannya satu hari ini cukup 2 kali saja nih, pagi dan juga malam, dengan durasinya 15 sampai dengan 60 menit. Dan kita harus ingat, dalam hidup ini yang penting adalah kualitas hidup. Betul. Dan itu bisa kita dapatkan dengan kita memiliki kesehatan yang baik. Caranya nggak susah kan Mas Panji untuk mendapatkannya? Betul sekali, Anda juga bisa memiliki kesehatan yang baik dengan Anda memiliki dokter laser melalui nomor telepon yang tertera pada layar kaca dan juga website resmi kami. Dan pastikan Anda mendapatkan dokter laser yang asli hanya di Gogo Mall. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Mas Bram ya. Beliau terkena stroke di usia 40 akibat abai hipertensi saat remaja. Kita kan selalu di-trigger untuk medical check up gitu ya. Cuma permasalahannya adalah banyak juga narasumber yang hadir di sini gitu, dan juga sudah mengalami seperti Mas Bram gitu ya, terkena stroke juga. Memang awalnya dari hipertensi. Tapi lalu kemudian tiba-tiba cerita juga di sini. Kenapa ya saya tadinya hipertensi aja, tiba-tiba kok muncul ada diabetes, ada kolesterol. Tiba-tiba kok ada kolesterol. Loh, ini apakah memang
mereka tuh selalu muncul berbarengan mengikuti gitu? Ataukah Oke. sebetulnya gimana sih Mbak Lula? Pertama yang paling mungkin barangkali ada beberapa kemungkinan. Yang pertama barangkali memang sebetulnya sudah ada diabetesnya, cuman nggak diperiksa. Kadang-kadang gini, kita turunannya turunan hipertensi. Yang kita periksa rajin apa? Tensi kita dong. Iya, Nah, kita iya. kemudian nggak periksa lebih jauhnya. Oke. Kadang-kadang memang kalau medical check up itu bagus karena semua Ketahuan diperiksa gitu, jadinya. bukan yang kita Betul, pilih-pilih betul. aja. Kemudian yang kedua, waktu kita makan enak, ternyata makan enak itu tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak. Jadi biasanya nggak sendirian. Waktu kita makan enak itu barengan juga semua. Tambahannya Iya. lagi, waktu kita makin tua, satu, bisa saja bergeraknya tuh berkurang. Apalagi kalau perempuan juga ada cerita di mana dia akan menopause, di mana estrogennya akan berkurang. Kemudian barangkali yang harus diingat juga, ya harus dijaga sudah makannya, kolesterolnya dijaga, Oke. gulanya Ya. dijaga. Atau pakai teknologi laser, dibantu di mana sebetulnya di tubuh kita tuh ada yang namanya mitokondria, itu bagian daripada sel yang kerjanya membakar. Kan kita perlu gula, kita perlu yang namanya si lemak itu ya untuk mendapatkan tenaga. Nanti mitokondria yang akan membakar. Nanti kemudian teknologi laser akan membuat mitokondria bekerja lebih optimal supaya gula yang dibakar lebih banyak, kolesterol yang dibakar lebih banyak, sehingga gula kita turun, kolesterol kita turun. Nah, tenaga kita nih, level energi kita jadi naik dengan Ya. baik. Terutama buat orang-orang yang diabetes yang ngerasa nggak punya tenaga. Betul. Kenapa? Makannya banyak, tapi nggak ada gulanya nggak tenaga. dibakar. Iya. Nah, jadi pemirsa ingat ya, kalau misalnya kita sadar pola hidup kita tidak sehat, makan kita sembarangan, dan kita ketahuan punya hipertensi, jangan abai, periksa juga kolesterolnya, periksa juga diabetesnya. Siapa tahu memang udah punya selama ini, cuma karena fokusnya ke hipertensi aja, hati-hati, diabetes bahaya, kolesterol juga bahaya. Jangan sampai Anda punya triple combo penyebab Waduh. komplikasi. Hati-hati ya. Oh, dan ini kalau udah bicara komplikasi itu jadi menyeramkannya tuh suka berbarengan gitu ya Mbak Lula. Karena kalau kita udah ada yang Iya. tadi Mbak Lula contohkan, kotoran di satu atau plak di satu pembuluh darah, berarti pembuluh darah yang lain juga kotor atau ada yang bersisi sebetulnya Nah, gitu. itu dia sebetulnya waktu orang mengatakan saya tuh ada sumbatan di pembuluh darah saya, ada yang 70%, ada yang 80%. Jangan cuma berpikiran yang cuma 2, karena sebetulnya di seluruh pembuluh Ya. darah kita pasti sudah ada plaknya. Nggak mungkin cuma milih 1, 2, 3, tidak. Cuman ada yang cuma 10, ada yang 20. Berarti kalau kita sudah pernah ada sumbatan, kita jaga yang lain jangan sampai tersumbat juga. Oke. Narasumber yang pernah datang ke Go Healthy juga ada yang pernah terkena stroke, ada yang lebih parah dari Mas Bram, tapi kami ingin semuanya punya harapan, punya semangat untuk kembali pulih. Sama seperti Mas Bram juga mengalami stroke tapi berusaha untuk menjalani pola hidup sehat dan memodifikasi gaya hidupnya juga dengan teknologi laser. Kita lihat sama-sama ceritanya. Pertama saya kan diabetes. Setelah diabetes terjadilah stroke. Stroke ini kira-kira udah 4 tahun. Setelah saya memakai teknologi laser ini, kira-kira 1 bulan, saya udah perubahan. Nah, terasa buat diri saya sendiri untuk teknologi laser ini. Dari saya susah untuk berjalan, hingga saya bisa untuk berjalan. Saya ucapkan terima kasih pada teknologi laser yang berguna untuk saya, dan mudah-mudahan berguna untuk masyarakat yang lainnya. Pemirsa, Mas Bram, kita tahu bahwa stroke ini adalah penyakit yang menakutkan, yang bisa terdampak nih satu keluarga, ya. Tapi bukan berarti akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang bisa kita lakukan untuk kembali pulih. Ada yang mau disampaikan kepada yang mendampingi istri dan keluarga yang mungkin. begitu setia? Terima kasih banyak buat keluarga, buat istri, buat teman-teman kantor yang selalu support atas dukungannya, buat perusahaan yang sudah bantu juga. Terima kasih banyak. Makasih banyak ya Mas Bram sudah mau berbagi kisahnya bersama dengan kita. Semangat terus ya Mas. Semangat, Mas Semangat Bram. terus. Nanti kita ketemu sudah jauh lebih sehat lagi. Oke, Mbak Lula, mengenai hipertensi dan stroke ini mari kita simpulkan. Terima kasih ya Mas Bram ya, sharingnya sebetulnya ini pengingat kita semua. Bukan yang umurnya 40 tahun ke atas aja. Ini kita bicara umur yang masih muda-muda bahwa sebetulnya hipertensi ini penyakit keturunan dan bisa muncul di usia yang sangat muda. Berarti kita sudah harus hati-hati waktu kita punya turunan, berarti hati-hati dengan pola hidup sehat kita.
Gunakan teknologi laser pertama untuk pencegahan. Jadi yang sudah punya tensi yang agak tinggi dari usia muda, yuk siap-siap ya. Kemudian yang kedua juga nggak punya tensi sih yang tinggi, tapi pola hidupnya nggak sehat, yuk kita mulai juga sebagai pencegahan. Yang kedua, kalau memang sudah punya penyakitnya, gunakan teknologi laser untuk kemudian membantu pengobatan. Yang terakhir adalah rehabilitasi untuk pencegah terulang kembali si stroke tersebut, dan tambahannya adalah untuk membantu tadi gejala sisa yang barangkali masih ada supaya bisa pulih kembali. Ya, pemirsa, mengenai teknologi laser yang bisa membantu menjaga kesehatan kita, termasuk menjaga darah dan pembuluh darah dalam kondisi terbaik, saya akan gali informasinya untuk Anda, jadi Anda simak perbincangan saya dan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, untuk kesehatan kita harus berikan yang terbaik untuk kita. Yes. Tapi yang memang untuk tahu yang terbaik kita harus tahu membedakannya, Mas Panji. Betul sekali. Jadi misalnya ketika Anda memilih alat kesehatan untuk diri Anda dan juga keluarga, pastikan alat kesehatan tersebut seperti dokter laser nih, memiliki nomor izin edar dan terdaftar resmi di pemerintah. Sudah 10 tahun ada di Indonesia dan saya sudah membawakan acara Gue Hati ini sudah 3 tahun. Sudah banyak yang saya lihat terbantu kesehatannya karena menggunakan dokter laser. Karena kami memang membawa dokter laser ke Indonesia ini dengan tujuan supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat dengan cara yang lebih mudah dan praktis. Betul, dan ketika kita tahu kualitasnya yang terbaik, otomatis garansi juga pasti ada dong, Mas Panji. Tentu saja. Jadi dokter laser yang Anda miliki adalah dokter laser dengan produk dengan kualitas yang terbaik. Oleh karena itu Anda juga akan mendapatkan garansi resmi dan layanan purna jual yang lebih terjamin. Jadi jangan sampai tergiur dengan harga yang lebih murah, tapi kita tidak tahu manfaatnya apa buat kesehatan kita. Pastikan Anda memiliki dokter laser yang asli hanya di Gogo Mall melalui nomor telepon yang tertera pada layar kaca dan juga melalui website resmi kami. Dan rasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh Anda.